Selamat siang teman-teman. Jadi pada siang hari ini Mbak Kendal sedang beristirahat karena kondisi tubuhnya itu kurang fit ya. Karena beberapa waktu yang lalu beliau didiagnosa dokter mengalami penyempitan sendi dan syaraf yang tidak beraturan. Sehingga ini tadi pagi setelah siaran langsung Mbak Kendal minta untuk istirahat. Saya akan tunjukkan satu barang yang bisa dibilang adalah barang yang sangat istimewa milik dari Mbak Kendal Jopo Montro. Jadi langsung saja teman-teman, saya akan tunjukkan. Jadi ini pernah kami tunjukkan di video kami yang sebelumnya, teman-teman. Kalau kalian menyimak konten Mbak Kendal pasti tahu ini isinya apa. Ini Mbak Kendal tidak tahu saya membuat konten ini ya teman-teman, karena biasanya barang-barang milik Mbak Kendal itu tidak mudah untuk kita lihat atau tidak mudah kita ambil begitu saja. Jadi langsung saja, tidak perlu berlama-lama ya teman-teman. Ini adalah karya luar biasa milik Mbak Kendal. Ini dia. Ini. Jadi ini merupakan batu maesan atau patokan orang meninggal teman-teman, yang mana sangat disakralkan oleh desa tersebut. Jadi kita tidak menyebutkan desanya. Patokan ini dulunya milik orang yang babat desa bernama Mbah Boro, yang mana sering menggegerkan masyarakat. Kalau ada orang memiliki acara seperti orang mengadakan pesta pernikahan, orang mengadakan pesta khitanan dan lain sebagainya, itu biasanya masakannya itu mambu atau basi. Bahkan masakan yang baru diambil dari perapian pun langsung basi teman-teman. Itu terjadi apabila masyarakat desa itu, desa tempat Mbah Boro dimakamkan itu, sebelum acara mereka tidak menyajikan sebuah sajian tertentu. Jadi pada waktu itu Mbah Kendal marah dan menjabut patokan atau batu nisannya dan dijadikan rongko dan keris ini teman-teman. Apa keistimewaan keris ini teman-teman? Yang pertama, keris ini terbuat dari batu nisan milik orang yang ampuh ya. Jadi makam Mbah Boro ini dikenal sebagai makam pembabat desa tersebut, yang mana kalau ada orang memiliki hajatan dan tidak membawakan sajian ke makam itu, maka akan kacau karena seluruh masakannya baru diangkat dari perapian itu akan mambu atau basi sehingga tidak bisa dinikmati. Ini ya, kalau tidak tahu asal usulnya, pasti teman-teman mengira ini barang purbakala, karena ini batunya juga batu tua, batu hitam teman-teman, dan ini bobotnya sangat berat sekali. Jadi banyak sekali mistik-mistik yang keanehan dalam benda ini. Selain ini daripada karya Mbah Kendal, jadi ini juga pernah menolong orang yang tidak punya rumah atau tidak punya tempat tinggal selama berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai memiliki cucu teman-teman. Pada waktu itu Mbah Kendal meminjamkan keris ini ya, meminjamkan keris ini lalu dibawa pulang oleh orang tersebut di rumahnya selama kurang dari 7 hari atau kurang dari seminggu, dan jarak sekitar 10 hari sejak dia membawa pulang keris ini, akhirnya dia ditawari tanah yang luasnya 100 ru lebih, yang mana tanah itu bisa dikredit teman-teman, sak duweni duit seperti itu, sehingga sekarang sudah lunas dan sudah bisa ditempati. Ada juga keanehan dalam pusaka ini teman-teman, yang mana dulu pernah ada seorang pengusaha ayam yang mana ayamnya itu hilang, dicuri orang atau mungkin dicuri barang-barang yang tak kasat mata, jelas dia mengalami kerugian yang sangat besar. Tapi ketika keris ini dibawa oleh Mbah Kendal dengan anak buahnya dan dibawa untuk mengitari kombong ayam tersebut, maka kombong ayam itu pun aman. Dan keanehannya, kalian kalau melihat keris ini teman-teman, berbentuk seperti ular ya, karena pada waktu pembuatannya itu sangat marak sekali keris pamor blorong. Jadi Mbah Kendal membuat pamor blorong seperti ini, yang mana setelah ditumbali dengan keris ini teman-teman, di tempat pengusaha ayam itu ada orang yang melihat ular yang sangat besar, ular siluman. Kita tidak tahu apakah itu berasal dari keris ini atau memang gaib yang ada di situ teman-teman. Yang jelas keris ini ya, pusaka ini
banyak sekali menolong orang. Bukan berarti kita menyekutukan Tuhan, tidak teman-teman, karena memang saya membicarakan hal yang nyata. Kesusahan-kesusahan orang itu bisa ditolong oleh Tuhan ya, yang meminta tolong kepada Mbak Kendil itu. Cuma lantaran atau caranya juga bisa menggunakan benda pusaka ini teman-teman, dan ini tidak diperjualbelikan oleh Mbak Kendil karena memang sama keluarga besarnya tidak boleh, mengingat membuatnya sulit karena semua ini dari batu teman-teman. Ini semuanya ini dari batu dan sangat sulit sekali membuat loh yang seperti ini kan teman-teman. Dan ini juga sering dipinjam oleh para praktisi atau orang-orang yang praktek menolong orang, yang digunakan untuk menolong orang juga teman-teman. Tapi setahu saya tidak semua orang bisa meminjam keris ini karena ada yang kuat, ada yang tidak, dan tentunya tanpa seizin dari Mbah Kendil kita tidak bisa membawa keris ini dengan sembarangan. Jangankan orang luar, saya sendiri orang dalamnya teman-teman, yang mengikuti mengiringi langkah Mbah Kendil selama lebih dari 5 tahun, saya pun tidak berani gitu teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu karya Mbah Kendil yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman semua, yang sangat unik. Selain unik, barang ini juga memiliki nilai-nilai mistik tersendiri, bisa menolong orang dan juga pernah membuat geger ya. Jadi kalau orangnya tidak kuat membawa keris ini, maka akan terjadi permasalahan. Bahkan ini pernah dibawa oleh orang wilayah Pari Kediri, yang mana ternyata tidak kuat ditempati oleh keris ini, sehingga membuat permasalahan keluarga yang sangat besar sekali. Anaknya seperti tidak sadarkan diri, ingin membunuh ibu kandungnya sendiri. Namun setelah keris ini dilepas dan sama Mbah Kendil pun dibantu oleh doa-doa tertentu, maka sekarang baik-baik saja. Bahkan anak yang ingin membunuh ibunya itu sekarang sangat mencintai keluarganya, sangat mencintai ibunya. Karya itu bisa menjadi barang yang berharga mungkin, seperti halnya Mbah Kendil ini. Mbah Kendil memang senang sekali uji nyali teman-teman. Uji nyali bukan hanya di tempat-tempat keramat, bahkan batu keramat yang ditakuti oleh masyarakat pun bisa disulap oleh Mbah Kendil menjadi batu yang sangat cantik seperti ini. Jadi di luar kita membicarakan hal mistik itu teman-teman, kita pun juga bisa melihat setiap ukiran dari setiap incinya. Ini merupakan hasil karya-karya tangan Mbah Kendil dengan peralatan yang sangat sederhana. Jadi ini dia teman-teman, saya menunjukkan salah satu benda pusaka milik Mbah Kendil, hasil karya Mbah Kendil sendiri, yang mana mengandung nilai-nilai yang sangat luar biasa. Mungkin ini video kayak kita pada siang hari ini teman-teman. Untuk lebih jelasnya ya, mungkin kapan-kapan kalau kita ada waktu, kita bisa berbincang-bincang sama Mbah Kendil mengenai benda keramat ini.